Allah menjadikan mereka untuk menolong agama ini. Dan begitupun seperti Al-Lalikai pada zamannya, maka dia menjadi imam di zamannya dan menjadi muhaddis di zamannya. Dan Imam Al-Lalikai dari kitabnya yang masyhur adalah Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, yang kita nukil hadisnya di dalam kitab tersebut. Di dalam kitab itu sangat banyak periwayatan, sekitar ribuan, dari usul i'tiqad ahli sunnah. Dijadikan bab sesuai bab keyakinan ahli sunnah. Asar-asar yang berbicara dan hadis yang berbicara tentang i'tiqad ahli sunnah. Misalnya bab Al-Quran kalamullah. Di situ dinukilkan asar-asar. Dan begitupun di dalam bab melihat Allah. Dinukilkan di situ asar-asar. Di antaranya asar Imam Syafi'i ini. Itu maksud saya. Dan juga mempunyai kitab Asma'u Rijal As-Sahihain. Dia kumpulkan nama-nama rawi dari Al-Bukhari dan Muslim, menunjukkan bahwa dia lahir setelah Al-Bukhari dan Muslim. Dan dia juga mempunyai kitab Karomat Aulia Illah, kumpulan tentang karomat, tentang karomah wali-wali Allah. Idan aulia Allah lahu karomat. Faman awliya illah alladina yattaquna rabbahum haula awliya illah. Idan intahaina min Al-Lalikai. Maka Al-Lalikai imam muhaddis di zamannya, dan kita nukilkan di sini kitabnya dari Syarah I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah untuk menukil hadis Imam Asy-Syafi'i. Dan sekarang kita sebutkan sanadnya. Akhbarana Al-Husain ibnu Ahmad Al-Asadi. Maka Al-Husain ibnu Ahmad Al-Asadi huwa Abu Ali Al-Baghdadi, yang masyhur dengan laqab Al-Amudi. Dan di sini dia rawi yang thiqah. Disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, wa ma'alimtu min halihi illa khairan. Maka tidaklah aku mengetahui kecuali dia baik. Kemudian meriwayatkan dari Muhammad ibnu Ya'qub Al-Asam, qala haddatsana Ibrahim ibnu Musa Al-Basri. Maka Ibrahim ibnu Musa Al-Basri kemudian meriwayatkan dari Muhammad ibnu Ya'qub Al-Asam. Dan Muhammad ibnu Ya'qub Al-Asam huwa Abul Abbas. Dikatakan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, isma'u minhu fa innahu thiqah. Maka Muhammad ibnu Ya'qub dikatakan oleh Imam Ibnu Khuzaimah agar kaum muslimin mengambil dari ilmunya, karena dia rawi yang thiqah. Dan berkata Abdurrahman ibnu Abi Hatim, ma baqiya li kitabil mabsut rawin ghairi Abil Abbas Al-Warraq wa balagona annahu thiqatun saduq. Maka dia rawi yang thiqatun saduq, dan disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah thiqah, dan disebutkan oleh Al-Hakim An-Naisaburi wa kana muhaddits asrihi bila mudafaah. Dulu dia adalah muhaddis di zamannya. Kemudian meriwayatkan dari Ar-Rabi' ibn Sulaiman. Dan Ar-Rabi' ibn Sulaiman dialah sahibu Syafi'i, Al-Muradi, Al-Misri, Al-Mu'addin, sahibu Syafi'i. Di sini dia yang meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i. Maka dia hidup di tabaqah yang ke-11.
yang sejaman dengan Abu Hatim Ar-Razi dan juga Abu Zur'ah Ar-Razi dan Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari, maka sejaman dengan Imam Al-Bukhari. Dan dia rawi yang thiqah, disebutkan oleh Maslamah, kana min kibar ashab asy-Syafi'i, yantami ila murad wa kana yusifu bi ghaflatin syadidatin wa huwa thiqah. Maka dia adalah dari kelompok pengikut Imam Asy-Syafi'i, dari murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i yang ma'ruf. Dan dikatakan oleh Imam An-Nasa'i la ba'sa bihi, dan dithiqahkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Maka dikatakan oleh Abu Hatim Saduq dan oleh Abu Zur'ah Saduqun thiqah. Maka di sini semua rijalnya bisa dipertanggungjawabkan kecuali Ibrahim ibnu Musa Al-Basri. Maka kita katakan di dalam matan sahih li ghairih, maka athar ini dikeluarkan oleh Imam Al-Lalikai dengan sanad yang kami sebutkan, kecuali tadi Ibrahim ibnu Musa tidak kami dapati tarjimahnya sampai this time. Maka kita natawakaf dari khabar ini karena Ibrahim ibnu Musa tidak diketahui. Namun meskipun begitu mudah, telah datang mutaba'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai juga di nomor yang lain, nomor 632. Maka di nomor 632, kalau tadi yang ada di matan nomor 693, maka di nomor 632 disebutkan dengan sanad yang lain. Akhbarona Al-Husain ibni Ahmad ibni Ibrahim qala sami'tu Abu Muhammad Al-Hasan ibni Ali At-Tabari sami'tu Musa ibn Al-Abbas sami'tu Aba Ibrahim Al-Muzani sahibus Syafi'i. Maka ini nama dari Ibrahim Al-Muzani, dia yang meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i. Maka muridnya Imam Asy-Syafi'i di sini sudah kita ketahui dua. Tadi yang pertama Ar-Rabi ibnu Sulaiman di sanad yang pertama, dan di sanad yang kedua Ibrahim Al-Muzani, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Maka sanad ini pun dhaif karena Abu Imran Musa ibnul Abbas majhulul hal, tidak diketahui keadaannya. Kemudian di sana ada jalan yang ketiga, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di I'tiqad dan Ibnu Battah di Al-Ibanah dari jalan Ahmad ibnu Asram qala li Abu Ibrahim Al-Muzani sami'tu Ibnu Haram dari Imam Asy-Syafi'i. Dan sanadnya ini pun dhaif karena Ibnu Haram, dan dia adalah Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Haram, dalam keadaan majhulul hal, tidak disebutkan jarah dan ta'dil. Maka tiga jalan, dan jalan yang keempat bisa dijadikan pendalilan dari bab yang pertama yang dulu kita pernah baca, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah di kitabnya Al-Ibanah dari jalan Ibnul Ambari, hadatsana Abul Qasim Ibnu Sa'ad Al-Anmati dari Imam Asy-Syafi'i. Maka Al-Anmati di sini sahibu Al-Muzani berkata kepadaku Asy-Syafi'i, dan ini sanadnya sahih seperti di dalam bab yang pertama. Maka kesimpulannya, asar dari Al-Lalikai yang ada ini adalah asar yang sahih li ghairih. Maka wajah pendalilannya, berkata Imam Asy-Syafi'i, falamma an hajabu haula fi sakhat, ini dia dengan mantuk, bahwa Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa di saat kaum muslimin mereka itu melihat wajah Allah, dan orang-orang yang musyrik
kafir, maka mereka dilarang untuk melihat wajah Allah. Maka inilah dari pendalilan penulis beristidlal dengan ayat Al-Quran dengan dalalah yang mantuk, kalla innahum an rabbihim yauma idin lamahjubun. Lebih jelas pendalilannya daripada bab yang pertama. Bab yang pertama dengan mafhum al-mukhalafah, yang maknanya beristidlal dengan ayat ini, jika orang-orang kafir musyrik dihijabi, maka orang-orang muslim diridhoi, bisa melihat wajah Allah. Kan tidak jelas pendalilannya. Namun di bab ini lebih jelas. Maka di bab ini, ayat ini lebih kuat, dia menjadi pendalilan pada dirinya sendiri. Maksudnya dengan ayat ini saja sudah cukup. Karena jelas pendalilannya mantuk. Kalla innahum. Hum kembali kepada al-mukadzibun, al-kufar. Maka tidaklah sekali-kali innahum, sesungguhnya mereka itu. An rabbihim, dari melihat Allah Jalla wa'ala itu. Yauma idin, pada saat di arsatil kiamah itu. La mahjubun, lam taukid, pasti mereka akan dihijabi. Ayat ini sudah cukup sebetulnya. Namun jika kita kembali kepada atharus salaf lebih baik, apalagi mengetahui sanadnya, dan telah datang dari atharus salaf dari Imam Asy-Syafi'i bahwa Imam Asy-Syafi'i beristidlal dengan mantuk juga, falamma an hajabu haula fis sakhat, maka di saat mereka itu dihijabi dari melihat Allah dikarenakan as-sakhat, Allah itu murka kepada mereka, maka ini menjadi pendalilan yang dhahir. Al-muadzin yu'adzin.